Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gendesuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tanjun telah membantai murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa, menyisakan Ruyan Chen serta Nanggong Yukin. Tanjun juga telah mengungkapkan perasaan anehnya pada Nanggong Yukin. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Nanggong Yukin terus-menerus berpikir. Dia tahu pasti bahwa dirinya merasa cemburu melihat Tanjun mendekati wanita lain. Ini karena perasaan yang dirasakannya saat ini adalah perasaan cinta untuk Tanjun. 1 bulan sebelumnya, Nanggong Yukin sudah bertekad untuk menemui Tanjun dan memastikan perasaannya ini. Jadi dia kembali ke gua dengan senyum bahagia dan melemparkan senyumnya ke semua murid, di mana yang sebenarnya bukan ciri khas dirinya melakukan hal semacam itu. Tapi kemudian hari ini, Tanjun membantai semua orang dari istana jiwanya. Dia sangat membenci Tanjun. Dan dia juga membenci dirinya sendiri karena gagal melindungi teman-temannya. Jadi dalam tangisnya ini, Nanggong Yukin mengepalkan tangannya dan berjanji bahwa setelah semua ini, dia akan membunuh Tanjun dengan tangannya sendiri. Di tempat lain, terlihat Ruyan Chen sedang kesakitan di atas perahu rohnya. Di dalam hatinya, ia terus mengumpat pada Tanjun. Dia berjanji untuk membunuh Tanjun dan bahkan Sekte Suci Wangfu juga akan ikut membayar semua ini. Sementara di tempat Tanjun, terlihat Tanjun hanya termenung. Kemudian Mumengyi datang dan mengatakan bahwa mereka telah mengumpulkan 5.000 artefak berharga dari hasil jarahan perang. Dan para murid yang tersisa sedang menunggu Tanjun. Tanjun segera berdiri dan menemui mereka. Tanjun melihat para murid ini sangat bersedih karena kehilangan teman-teman mereka. Lalu Tanjun berkata, "Kalian tidak perlu bersedih lagi, karena kita telah membuat Sekte Abadi dan Istana Jiwa membayar harga yang lebih menyakitkan." Setelah itu semua murid mulai kembali tersenyum. Tanjun berkata lagi, "Saat ini tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam jurang pemakaman dewa, karena banyak yang lain sedang dalam kondisi terluka." Semua orang mematuhi perintah Tanjun karena di mata mereka ada rasa kekaguman dan hormat ketika mengikuti Tanjun. Lalu Tanjun menceritakan tentang para murid divisi Pil yang sedang berkultivasi di formasi ruang dan waktu. Jadi Tanjun juga ingin agar mereka bisa memulihkan diri di tempat itu. Semuanya berangkat menuju tempat para murid divisi Pil menunggu Tanjun sambil berkultivasi. Di dalam perjalanan itu, Mumengyi terus mengamati Suezian yang sangat sedih dengan teman-temannya dari divisi 5 jiwa yang tidak ada kabar sama sekali. Terlebih lagi Tanjun pernah mengatakan bahwa dia tidak akan peduli dengan semua teman-teman Suezian itu. Jadi Mumengyi meminta Tanjun agar menghibur Suezian. Saat ini Tanjun pergi mendekati Jian dan menepuk bahunya sambil berkata, "Gadis bodoh, jangan bersedih." Suezian menengok dan tahu bahwa yang berbicara adalah Tanjun. Dia segera berbalik dan menempatkan dirinya dalam pelukan Tanjun sambil menangis. Dia mengeluarkan semua keluh kesahnya pada Tanjun. Tanjun sambil memeluk Suezian, dia menyuruhnya terus menangis jika itu akan membuatnya menjadi lega. Tapi karena setelah menangis lama Suezian masih terlihat sedih, Tanjun lalu menemukan cara untuk menarik perhatiannya. Tanjun berkata, "Bukankah kau selalu ingin tahu rahasiaku?" Suezian menjadi sangat bersemangat mendengar ini. Kemudian Tanjun menyusun penghalang suara yang mengurung mereka berdua. Tanjun menceritakan tentang reinkarnasi yang dialaminya hingga menjadi seperti sekarang ini. Tetapi Tanjun tidak mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari dewa tertinggi Hongmeng. Mendengar cerita itu, kesedihan Suezian saat ini menjadi tidak ada apa-apanya dengan kesedihan dari cerita Tanjun. Suezian kembali riang dan memintanya untuk berjanji jika nanti bertemu teman-temannya dari divisi 5 jiwa, selama mereka tidak berniat membunuh Tanjun, maka Tanjun tidak boleh menyerang duluan. Tanjun pun mengiyakan dan berjanji pada Suezian tentang hal itu.
Suizian menjadi senang dan segera mencium pipi Tan Yun, lalu tersenyum dan pergi ke tempat Mu Mengyi. Mu Mengyi yang melihat Suizian kembali normal, kemudian bertanya, "Jawab dengan jujur, apakah kamu menyukai kakak iparmu Tan Yun?" Jantung Suizian berdebar kencang. Dia terus membantahnya di depan Mu Mengyi. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di tempat Gongsun Roxy, Zhong Wuxiao, dan murid lainnya. Mendengar kisah pertarungan kelompok Tan Yun, mereka sangat senang dan bersemangat. Mereka juga tahu bahwa orang-orang yang dibawa Tan Yun ini haruslah dianggap juga sebagai teman. Walaupun ada kebingungan di hati mereka, karena Ke Xingyi yang diketahui adalah orang yang berniat untuk membunuh Tan Yun, Mu Mengyi, dan Suizian, tapi mereka tidak lagi memikirkannya. Saat ini, semua orang memulihkan diri di dalam formasi ruang waktu yang dibangun Tan Yun. 120 murid yang sedang berkultivasi belum tahu jika Tan Yun telah kembali. Setelah masa pemulihan selama 1 bulan, semua orang kembali pada kekuatan puncaknya. Begitu juga dengan singa naga emas. Sementara ini terlihat Gongsun Roxy akan menerobos. Aura yang kuat terpancar. Mereka semua menyadari aura ini adalah aura dari praktisi alam pemurnian jiwa. Salah satu kekuatan para praktisi alam pemurnian jiwa adalah bisa berjalan melewati ruang spesial sehingga para kultivator ini dapat berdiri di udara tanpa bantuan artefak terbang apapun. Setelah Gongsun Roxy membuka matanya, semua orang memberikannya ucapan selamat. Gongsun Roxy sangat senang dengan tingkatan kekuatan barunya ini. Kemudian, murid lainnya seperti Song Hong, Luo Fan juga akhirnya menerobos. Mereka semua terkejut Tan Yun sudah kembali dan membawa para murid divisi lain. Di antaranya ada Ke Xingyi yang merupakan musuh Tan Yun. Tetapi Tan Yun menjelaskan bahwa Master Sekte Dante Xuansong telah memerintahkan untuk bekerja sama dengan semua murid dari 9 divisi lainnya ketika berada di Tanah Abadi. Jadi Ke Xingyi akan bekerja sama dengan mereka mulai saat ini, ucap Tan Yun. Walaupun banyak murid lainnya masih meragukan kerjasama ini, tapi Tan Yun tidak terlalu memusingkannya. Tan Yun hanya memberitahukan kepada semua orang bahwa jika nanti setelah mereka kembali ke Sekte Suci Wangfu, maka mereka tidak boleh menceritakan pada siapapun tentang Tan Yun yang telah menyelamatkan Ke Xingyi. Karena itu akan menyulitkan Ke Xingyi saat melaporkan kepada kepala divisinya. Jadi, memang Tan Yun dan Ke Xingyi akan terus menjadi seperti musuh abadi ketika kembali ke Sekte Suci Wangfu. Mendengar permintaan Tan Yun ini, tak seorang pun menolak, karena Tan Yun adalah penyelamat mereka. Jadi, mereka akan mematuhi semua arahan dari Tan Yun. Pada saat ini, hampir semua murid yang berkultivasi sekarang telah memasuki ranah alam pemurnian jiwa tingkat 1. Hanya tersisa Song Hong dan Zhong Wuxiao dari ranah jiwa janin tingkat 9 sudah mencapai tingkat kesempurna. Bahkan sudah menyentuh pembukaan alam pemurnian jiwa. Saat ini total dari mereka berjumlah 278 orang termasuk Tan Yun. Sementara dari 3000 murid istana jiwa, hanya Nanggong Yukin yang masih hidup. Dan juga dari 2000 murid sekte abadi, hanya Ruyan Chen yang tetap hidup. Ini adalah kemenangan terbesar sepanjang sejarah Sekte Suci Wangfu di Tanah Abadi. Kemudian Tan Yun mengajak semuanya untuk berangkat ke jurang pemakaman dewa. Tan Yun menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman Gongsun Roxy yang diserang oleh binatang monster tingkat 3, maka bukan tidak mungkin mereka akan bertemu lagi dengan monster tingkat 3 itu. Mendengarkan ini orang-orang menjadi ngeri, jantung mereka berdebar-debar. Tan Yun meyakinkan mereka jika dia akan berusaha melindungi mereka. Tapi tetap semua orang haruslah berhati-hati karena resiko yang dihadapi berbanding lurus dengan harta karun yang ada di dalamnya. Walaupun agak takut, tapi semua ingin mengadu nasib di dalamnya. Jadi Tan Yun membagikan artefak senjata hasil jarahan perang kepada mereka semua. Mereka kemudian pergi menuju jurang pemakaman dewa. Pada saat ini, perahu roh mereka mulai turun perlahan-lahan, memasuki kabut dan kegelapan jurang. Semua orang waspada, begitu juga singa naga emas yang bertugas melindungi dari serangan monster besar. Sejak 50.000 tahun lalu, murid dari Sekte Suci Wangfu yang mati di jurang ini
ada lebih dari 7 juta orang. Saat ini semua orang mengaktifkan tirai energi pelindung masing-masing karena ada kekuatan penghancur di bibir masuk jurang. Tapi anehnya, kekuatan ini hanya berpengaruh pada kultivator, sementara pada binatang tidak berpengaruh. Di dalam kegelapan itu, mereka melihat ada mata-mata yang sedang melihat mereka. Tan Yun menyebut itu sebagai kucing hijau binatang monster tingkat 2. Mereka tidak akan menyerang selama mereka tidak diserang duluan. Tapi semakin ke dalam, ada kekuatan merobek yang terus menggerus kekuatan spiritual seseorang. Jadi Tan Yun memberi instruksi, jika kekuatan spiritual seseorang sudah tinggal setengah, maka sebaiknya segera keluar dari jurang, mengikuti jalan yang tadi. Ini karena jika terus bertahan di dalam jurang, maka akan dihancurkan oleh kekuatan penghancur yang merobek itu. Tan Yun lalu melepaskan kekuatan untuk menambah kecepatan perahu, dan masuk lebih dalam ke jurang. Terdapat banyak binatang tingkat 2 yang mengintai, tapi tidak bisa mengejar kecepatan perahu roh ini. Pada saat ini, para murid mulai gemetaran. Sampai sejauh ini, Tan Yun belum menggunakan tirai energi pelindungnya. Tapi, terlihat kulitnya mulai berdarah seperti ditusuk ribuan jarum. Tan Yun tidak menggunakan kekuatan spiritualnya karena dia tidak ingin menghabiskan kekuatan spiritualnya, dan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Berhubung Tan Yun juga memiliki kecepatan penyembuhan yang lebih cepat dibanding orang pada umumnya. Kini mulai terlihat tumbuhan ribuan tahun untuk obat mujarab dan batuan berharga untuk senjata terhampar di mana-mana. Mereka semua mengisi cincin Qian Kun mereka hingga penuh, bahkan harus menukar dengan tingkatan yang lebih tinggi dan membuang tingkatan di bawahnya. 2 bulan telah berlalu dan mereka terus masuk lebih dalam berkali-kali. Jika monster tingkat 2 akan menyerang, maka ratusan murid di ranah pemurnian jiwa akan memancarkan aura mereka bersama-sama dengan singa naga emas, dan itu membuat para monster tingkat 2 takut untuk mendekati mereka. Jika tanpa singa naga emas, maka mereka sudah bertarung mati-matian dengan para monster ini. Setelah lama di dalam jurang karena menggunakan perlindungan kekuatan spiritual, kini semua orang telah menguras kekuatan spiritualnya hingga 30% sampai 80% per orang. Hal ini membuat mereka panik dan mulai meminta Tan Yun agar segera kembali. Jika tidak, mereka akan kehabisan kekuatan spiritual dan mati hancur oleh kekuatan penghancur di dalam jurang ini. Menyadari itu, Tan Yun hanya bisa menyuruh mereka pergi bersama Sui Jian, Meng Yi, dan Zhong Wuxiao untuk kembali sementara. Tan Yun akan terus melanjutkan pencariannya di dalam kedalaman jurang. Mendengar perintah Tan Yun, mereka hanya bisa mengangguk. Berhubung yang lainnya juga sudah mendapatkan banyak manfaat dan tidak bisa lagi menambah apapun, mereka jadi memilih untuk patuh dan kembali ke atas. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.